Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian semua teman-teman? Sehat ya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan murah rezeki. Oke teman-teman, kita bertemu lagi dalam kesempatan hari ini. Saya ingin menunjukkan sebuah mic yang mereknya Dynamic ini ya teman-teman ya. Nakata Dynamic NK 1500. Ini mic murah ya teman-teman. Ini harganya cuman 55.000 dulu saya beli. Nah kebetulan mic ini kan memang mic murah, jadi tentu suaranya pun kurang bagus, agak ngebab atau gimana gitu teman-teman ya. Nah di sini saya punya solusinya karena saya pun pernah merombak berulang-ulang kali. Kawan-kawan yang di sekitar sini tuh pernah menyuruh atau meminta tolong untuk memperbaiki mic mereka yang mic murah seperti ini, dan hasilnya alhamdulillah jos, enak suaranya, tidak terlalu ngebas dan tidak terlalu dalam ya teman-teman, jadi suaranya tuh bisa lantang keluar. Oke, tidak terlalu panjang lebar teman-teman, langsung saja kita mulai. Nah yang pertama kita buka dulu teman-teman ya, ini kita buka. Nah ini teman-teman ya. Nah ini mic murah, mungkin teman-teman pun punya lah mic seperti ini. Ini bisa teman-teman perhatikan, mic yang seperti ini tuh tentu mic murahan ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada 3 bagian yang harus kita benahi kalau kita ingin mendapatkan hasil suara yang bagus dari mic yang murah ini ya teman-teman. Terus apa saja? Nah oke teman-teman, kita mulai dari yang tahapan pertama. Mic ini nggak perlu kita rombak atau nggak perlu kita apa-apain sebetulnya teman-teman. Cukup kita tambahkan salah satu komponen. Komponennya seperti ini ya teman-teman. Ini bisa teman-teman perhatikan. Ini resistor 223J 100 nano ya teman-teman. Nah inilah, saya ulang lagi ya teman-teman, 223J 100 nano. Nah ini tinggal kita pasang saja teman-teman di antara 2 kabel positif dan negatif dari mic ini ya teman. Seperti ini cara pemasangannya, teman-teman perhatikan ya, nggak perlu dicabut, nggak perlu dirubah. Ini nanti akan bisa menghasilkan suara yang mid ke high ya teman-teman, bukan mid ke low. Jadi kalau untuk pembicara ataupun untuk bernyanyi atau untuk berpidato itu suaranya lebih enak teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang, nanti kita tes ya teman-teman bagaimana hasilnya. Nah ini ya teman-teman, ini sudah terpasang, sudah selesai. Nah ini mungkin bisa terlihat ya, seperti ini ya teman-teman cara memasangnya. Nah sekarang ada lagi bagian yang harus kita penuhi ya teman-teman, atau kita tambah supaya efek dari suara yang kita keluarkan dari mulut kita itu tidak langsung mengenai mic ini ya teman-teman. Nah terus alat apa yang kita tambahkan? Sebetulnya sangat simpel teman-teman. Kita cukup sediakan sejenis busa yang kita tambahkan nanti di sini. Ini kan ada teman-teman ya. Nah ini busanya tuh ada, tapi sangat tipis di dalamnya, ini sangat tipis. Ada ini busanya teman-teman. Nah mungkin kurang jelas tapi ada karena saking tipisnya. Nah jadi nggak begitu terlihat ya teman-teman. Nah ini ada di dalam. Nah kalau kita tambahkan busa di dalamnya, itu suara kita atau suara percikan yang kadang keluar dari ucapan kita itu atau suara kita itu akan membentur langsung di sini. Itu suaranya kurang enak teman-teman. Jadi kayak cepek-cepek, atau kalau yang sering kita alami atau kita dengarkan itu di salah satu sound system besar itu suaranya ada pek pek pek. Nah di situ itu bisa jadi itu karena penyebabnya busa yang ada di mic ini tuh kurang memadai.
Nah terus busa apa yang harus kita pakai, Mas atau Bang lah. Nah di sini kebetulan saya ada ini sisa busa, bukan sisa busa ya, busa bekas mic yang sudah tidak terpakai, memang spoolnya udah hancur, udah putus di dalam. Jadi nah ini saya ambil teman-teman, ini saya masukkan di sini nanti ya, supaya efek suara yang kita keluarkan tadi biar tidak langsung mengenai mic-nya ini tadi ya teman-teman. Nah langsung saja kita masukkan. Terus kalau nggak ada busa seperti ini pakai apa Bang, kan gitu kan. Nah ini teman-teman ada sedikit rahasianya, yaitu bisa menggunakan busa yang kalau teman-teman udah berkeluarga itu busa dari BH orang rumah ya. Itu teman-teman, itu di dalam BH nya tuh ada busa yang sejenis ini teman-teman, saya udah pernah memakainya. Nah disitulah kita untuk menahan apa istilahnya hembusan nafas kita ke mic ini pun bisa tertahan, jadi suara yang kita keluarkan tuh tidak terlalu bek ya teman-teman. Kalau bahasa kami itu bahasa bek. Jadi busanya kita masukkan di sini ya teman-teman, seperti ini kita masukkan ke dalam sini. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung kita masukkan, usahakan tidak menggulung atau tidak tergulung yang di dalam, supaya tidak menggumpal lah istilahnya di dalam tuh ya teman-teman. Jadi kita paskan seperti ini, nanti kalau udah masuk dia kalau udah kita deratkan dia akan masuk dengan sendiri teman-teman, seperti ini. Nah ini udah bisa masuk ya teman-teman. Nah ini langsung kita masukkan. Nah ini udah jadi ya teman-teman. Sekarang tinggal kita coba atau kita tes suaranya. Oke, kita naikkan volumenya. Nah ini ya teman-teman, dia setelah dikasih resistor nano tadi lebih peka teman-teman. Nah sekarang kita coba suaranya teman-teman. Oke, ini teman-teman ya, ini juga ada kendala dari sini, nanti yang mic-nya tuh berpenyakit seperti ini. Nah ini nah nanti teman-teman ikuti caranya supaya setelah kita benahi mic ini nggak seperti ini lagi, nggak putus-putus lagi. Ini yang sering dialami atau kendala yang sering dialami oleh teman-teman ya. Banyak sekali mereka yang mengeluh katanya mic-nya di pangkal mic-nya itu bermasalah, jadi sering goyang-goyang. Itu bagaimana Bang solusinya? Bahkan udah saya ganjel pakai kertas, ada yang pakai solasi segala macam itu, tapi tapi masih tetap goyang. Jadi suara tuh kadang putus-putus, bahkan kebanyakan yang sering kita lihat tuh ada yang sampai ditekuk seperti ini, dipegang seperti ini. Itu sebetulnya penyakitnya ada di sini teman-teman. Nah terus bagaimana cara mengatasinya? Oke, nanti kita atasi bareng-bareng teman-teman. Nah sekarang kita coba kita dengarkan dulu suaranya ya teman-teman, bagaimana setelah kita modif tadi, kita kasih resistor nano dan kita kasih busa di depan sini tadi ya teman-teman. Oke, kita coba dulu. Cik sadu, cik sadu, cik sadu, cik sadu, cik. Nah teman-teman ya, itu suaranya lebih enak teman-teman ya, dan lebih gimana ya, cik sadu, cik. Nah ya teman-teman ya, jadi ya lebih ke high ya teman-teman daripada ke low-nya. Nah halo, cik sadu, cik cik sadu, cik sadu, cik sadu, cik sadu, cik sadu, tes dicoba sadu. Nah oke teman-teman ya, itu mungkin untuk
dua tahapan yang harus kita benahi. Nah, sekarang bagaimana solusinya supaya ini tidak goyang-goyang dan tidak seperti ini ya teman-teman. Nah, inilah. Ini yang jadi penyakit selama ini ya teman-teman. Nah, ini yang harus kita benahi. Nah, ayo sama-sama kita bongkar dulu. Nah, jangan di skip-skip ya teman-teman, biar tidak salah atau biar tidak gagal fokus. Oke, langsung saja kita eksekusi lagi ya teman-teman. Yang pertama kita cabut ini dulu teman. Nah, ini kenapa suaranya tuh bisa putus-putus, karena di dalam itu tentunya tidak bisa menyatu dengan ketat, makanya dia suaranya sering terputus-putus. Nah, terus bagaimana supaya suaranya supaya jack ini tuh bisa ketat, sedangkan lubangnya udah seperti ini. Nah, ini teman-teman ya, ini udah longgar karena posisinya udah lama kita pakai, tentu ini sering goyang-goyang dan sering putus-putus. Nah, solusinya yaitu kita bongkar lagi ya teman-teman. Kita bongkar, ini kita bongkar. Seperti ini, kemudian kita keluarkan ya teman. Nah inilah penyakitnya teman. Penyakitnya seperti ini tuh sebetulnya enggak, kalau dibilang komplikasi ya memang betul, mic seperti ini tuh sering berpenyakit atau penyakitnya tuh komplikasi dia tuh, makanya tidak bisa menghasilkan suara yang bagus dan sering terputus-putus. Nah, sebetulnya ini sangat simpel teman-teman ya, cukup kita kasih timah. Nah, timah bagaimana bang maksudnya? Nah, ini teman-teman ya, di dua pin kabel ini tadi teman-teman, jalur kabel dari dalam mic ini kan ini dan ini ya, antara positif dan negatif tuh dua ini ya teman-teman. Kalau yang di belakang ini itu sebagai ground atau juga sebagai penguat atau knock bahasanya tuh ya teman-teman. Yang ini yang berguna tuh yang dua ini. Cuma kalau mic bagus dia biasanya tiga ini ada fungsinya sini untuk ground. Cuman kalau mic yang murah seperti ini tidak teman-teman. Nah, ini kabelnya cuma dua jalurnya ya. Nah, terus bagaimana supaya ini bisa lengket bagus, teman-teman perhatikan ya, ini sangat simpel teman-teman. Oke, kita sediakan solder panas dulu ya teman-teman. Kita sediakan solder yang panas, kemudian kita kasih timah di pin kabelnya ini tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman perhatikan ya. Nih teman-teman perhatikan. Jadi di pin kabelnya ini kita olesi timah teman, kita olesi timah di sisi depan ataupun belakangnya, kita olesi timah supaya dia menjadi sedikit lebih besar tapi tetap bisa masuk ya teman. Nah, andai pun nanti ada yang sampai kebanyakan segala macam timahnya, nanti bisa digosok ya teman. Nah, masalah itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nih, bisa teman-teman perhatikan. Sekarang tinggal kita tes dulu. Nah, sebelum kita masukkan, kita coba di luar dulu ya teman-teman. Seperti ini. Mau masuk enggak, ketebalan apa enggak. Nanti kalau ketebalan kita kurangi ya teman. Nah, seperti ini. Nah, ini ternyata sedikit ketebalan ya teman. Jadi kita kurangi dulu, kita gosok-gosok dulu. Nah, biar nggak terlalu lama saya skip dulu ya teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman, ini sudah saya gosok, bisa teman-teman perhatikan. Ini sudah bisa masuk. Nih. Nah, ini sedikit padat ya teman-teman. Nah, ini. Nah, udah bagus ini teman-teman. Sekarang tinggal kita masukkan lagi dan kita
pasang lagi bautnya. Oke teman-teman, seperti ini ya, kita pasang bautnya nih. Nah ini teman-teman ya, ini sudah padat. Ini yang goyang itu luarnya sini ya teman-teman, bukan yang di dalam. Nah karena ini pembungkusnya. Nah ini kalau teman-teman masih ragu, nah ini bisa teman-teman lihat yang goyang tuh luarnya bukan dalamnya. Jadi langsung saja kita tes ya teman-teman. Nah ini teman-teman, dia sudah tidak bunyi lagi. Ini bisa teman-teman perhatikan. Nah ini tidak ada suara seperti tadi ya teman-teman ya, karena ini sudah padat di dalamnya. Nah sekarang kita coba lagi ya teman-teman. Cik sedu, cik sedu, cik sedu, dicoba sedu. Nah alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan video ini tadi bisa sedikit menambah wawasan kita ya teman-teman, agar teman-teman yang punya mic seperti ini, dikala ininya bermasalah atau suaranya kurang bagus, bisa ditambahkan komponen tadi. Dan kalau ada suara bek bek bek, nah itu tadi dikasih ditambah lagi busa di dalamnya ya teman-teman. Oke, saya cukupkan di sini. Saya ucapkan terima kasih. Kalau video ini bermanfaat, tolong bantu like dan subscribe ya teman-teman. Dan kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.